Siap nih, teman-teman. Kita akan membahas tentang definisi NLP. Ada yang sudah tahu definisi NLP? Jangan jawab ini ya, Neo Linguistic Programming, baca itu. Ada yang boleh angkat tangan? Sebisanya NLP itu apa? Pak Ari? Kalau Nero berarti Nero itu otak. Otak. Linguistik, Linguistik itu bahasa. program, jadi program yang apa ya, program yang ada di otak untuk berkomunikasi. Oke, ini udah baca kayaknya. Satu, nanti kasih hadiah tentang NLP. Yuk, ini beberapa NLP, beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama ya teman-teman, the science of how the brain codes learning and experience. Ilmu pengetahuan yang mengkodekan pengalaman dan pembelajaran. Jadi setiap orang itu belajar dan berpengalaman. Nah, disimpan kemana? Ke otak kita. Tapi setiap orang membaca, menerima pengalaman dan pembelajaran dan menyimpannya secara berbeda-beda. Yang kedua, the study of the structure of subjunctive experience. Pembelajaran tentang struktur atau pengalaman yang sangat subjektif. Jadi setiap orang punya pengalaman masing-masing, sekali lagi menyimpannya pun secara masing-masing juga. Nah, detailnya nanti kita akan bahas ya. Yang ketiga, attitude dan metodologi that live behind a trial of technique. Sikap dan metodologi gitu. Yang ada di balik apa? Teknik-teknik di dalam NLP. Dan model ini, bagaimana a model how we receive information, store information, and retrieve information. Model bagaimana sih kita menerima informasi. Setelah menerima ngapain? Nyimpennya di otak kita. Dan bagaimana kita mengakses informasi tersebut. Nah, dengan tahu modelnya ini, maka kita bisa mengontrol pikiran kita jauh lebih baik. Dan ini yang paling saya sukai, ini user manual for the brain. Manualnya otak kita. Kita punya handphone, ada manualnya nggak? Ada. Pernah dibaca nggak? Enggak. Ini NLP ini manualnya otak kita. Kalau kita punya manual otak kita, maka kita harusnya bisa lebih ngapain? Bisa lebih mengelola nih pikiran kita. Baik, teman-teman. Dan ini NLP yang disampaikan oleh teman-teman ahli-ahli yang lain gitu. Ahli candaan lah boleh gitu ya. NLP itu ini nih. NLP itu apa? PLN. Kenapa? Dibalikin aja tuh. NLP adalah PLN. Kenapa? Karena PLN memberikan apa nih? Pencahayaan gitu. Jadi NLP gitu, teman-teman yang sudah belajar suka nyebut memplesetkan NLP adalah PLN. Kenapa? Karena NLP memberikan cahaya kepada kita. Memberikan pencerahan kepada kita supaya apa? Hidupnya lebih baik. Hidupnya lebih bercahaya, lebih benderang gitu. Dan saya menyebutnya ini aja sih. NLP adalah salah satu kunci. Kunci apa? Kunci segalanya. Anda mau boleh nyebut kunci sukses? Boleh. Kenapa? Karena dengan tahu NLP, mempraktekkan NLP, Anda bisa sukses. Kalau ini kunci mobil, ya mobilnya jangan dibawa untuk di Bandung aja. Bawalah keliling Indonesia misalnya. Atau ini kuncinya bisa keliling dunia, jadi kunci pesawat kalau perlu gitu. Jadi NLP itulah kunci, salah satu kunci untuk kesuksesan, keberhasilan. Nah, kita ngomongin N-nya dulu ya. N-nya itu kan apa? Neo ya Om ya. Neo itu adalah sistem penyaring mental yang unik, memproses data yang diperoleh melalui panca indera dalam bentuk gambar, suara. Jadi data atau informasi masuk ke dalam otak kita melalui apa? Panca indera. Nah, setelah dibaca oleh panca indera, masuklah ke neo. Nah, ini pertanyaan yang penting. N-nya itu atau neo-nya, setiap orang sama nggak? Sistemnya sama nggak bekerjanya? Sama. Artinya Allah, Tuhan kita, memberikan kesempatan yang sama buat kita. Kenapa? Karena sistemnya sama. Membaca, menyimpannya sama. Yang beda apa tadi? Memaknainya nanti.
Sekali lagi ya, N-nya narrow artinya sistem di pikiran kita, sistemnya sama semua orang. Jadi kalau ada orang yang sukses, maka Anda pun punya peluang yang sama untuk sukses. NLP mengajarkan itu. Jadi kalau Anda, dia mah sukses karena gini, gitu. Berarti Anda belum belajar NLP. Padahal Anda pun diberikan peluang yang sama oleh Tuhan untuk sukses juga. Dan L-nya, nah kita memaknai secara pribadi informasi yang masuk dengan melekatkan bahasa. Ketika Anda gagal, terus Anda pengalaman gagal tadi disimpan di otak Anda. Nah ini beda, Anda yang menyimpannya. Misalnya linguistik, saya itu orang yang gagal. Maka yang diakses yang mana? Saya itu orang yang gagal. Tapi ketika Anda belum berhasil mencoba usaha misalnya, belum berhasil, dan Anda, ini saya dari belum berhasil ini, saya menempelkan bahasa saya adalah orang yang gigih misalnya. Saya mau nyoba lagi. Ini ada yang perlu diperbaiki. Maka itu yang Anda akses. Nah, berikutnya kaitan dengan linguistik ini. Kalau N tadi sama, tetapi linguistiknya setiap orang beda. Coba tanyakan self-talk Anda, ngomong dengan diri sendiri ketika tadi bangun. Apakah positif apa negatif? Setiap hari ketika ada kejadian, positif apa negatif? Ke diri sendiri dulu ya. Umumnya, ini hasil penelitian ya, 75% orang lebih banyak apa? Negatifnya. Anda mau masuk yang 75% atau mau masuk yang 25% yang positif? Padahal linguistik tadi ngapain? Mempengaruhi tubuh Anda, pikiran Anda. Setiap lintasan pikiran, setiap ngomong di dalam diri sendiri, linguistik Anda, bahasa Anda, itu masuk ke dalam diri Anda. Menjadi apa? Nilai Anda, menjadi belief Anda, menjadi perilaku Anda. Maka yuk pagi-pagi, bagaimana? Introspeksi dulu, gitu ya. Tanya dulu diri sendiri, bahasa saya ke diri dulu deh. Lebih banyak positif atau negatifnya? Oke. Yang berikutnya, masih kaitan dengan linguistik. Bahasa Anda ke lingkungan dekat Anda dulu aja. Kalau istri berarti ke suami ke siapa? Istri. Orang tua ke anak. Kalau yang anak, bagaimana ke orang tua? Kalau gue, berarti kepada siswa-siswanya. Apakah lebih banyak positif atau lebih banyak negatif? Kalau Om Ari anak saya, kamu mah gitu aja nggak bisa. Beda sama Yayu. Yayu tuh lebih pintar dari kamu. Nah, kalau bahasanya gitu. Udah dibilangin berkali-kali susah banget sih. Lemot banget lanang ini. Kalau bahasa Anda masih begitu, dan kamu mah Basuki nggak akan bisa sukses. Emang udah dari sononya nggak akan bisa sukses. Apa? Ketika diomongin seperti itu enak nggak? Ya, bayangkan kalau Anda ngomong begitu ke anak Anda, ke saudara, ke keluarga, atau ke orang lain. Maka yuk, sekali lagi pagi ini, bagaimana bahasa Anda ke diri sendiri dulu? Apakah Anda sudah memberikan kata-kata yang positif? Saya mampu, saya bisa. Allah sudah memberikan saya begitu spesial. Anda boleh saja bilang, saya pendek, hitam, apalagi hidup lagi. Tapi inilah saya, gitu. Saya yang gigih, pede, confident gitu ya. Malah kepedean gitu. Baik, yuk silakan tanya hati kecil. Bagaimana kata-kata Anda, bagaimana linguistik Anda ke diri sendiri, ke pasangan, ke anak-anak. Sudah positif atau belum? Maka kalau belum, maka pagi ini mulai. Ini titik awal Anda mendapat pengingat nih, pengingatnya kebetulan belajar NLP ini untuk lebih, kata-katanya lebih positif. Dan kalau ngomongin di Islam, Tuhan itu bagaimana prasangka hambanya. Tuhan itu bagaimana prasangka kita. Kalau kitanya negatif ke Tuhan, ya dapatnya negatif. Maka berbaik sangka lah. Oke, sudah ya ngomongin linguistik. Dan satu lagi, nih, programming. Kita tuh merespon dunia luar kita. Kalau saya ada yang ngomong negatif, bukan saya merespon ke orang tersebut, tapi kita merespon kemana? Program kita. Programnya sama nggak? Beda. Setiap orang beda-beda. Apakah setiap orang di luar ya, setiap bangun pagi semangat semuanya? Enggak. Ya, aduh loyo, aku masih hidup gitu ya. Ada juga yang begitu. Aduh hujan, di Bandung lagi banyak hujan. Aduh hujan lagi. Hujan, padahal hujan membawa berkah. Oh, banyak air dan lain sebagainya.
Setiap orang punya program sendiri. Kalau di komputer ada hardware-nya, tapi ada software-nya. Maka pertanyaan saya buat Anda, program seperti apa sih yang Anda miliki dalam otak Anda, di dalam komputer, di pikiran Anda? Sudah positifkah? Coba dicek dulu. Atau lebih banyak negatifnya? Aduh, 50-50 Pak Iwan gitu. Masih 50-50. Yuk, bagaimana program Anda ketika menghadapi tantangan ujian? Kalau lagi happy, ya happy aja. Tapi ketika diuji sekali saja, langsung kolaps gitu kan. Wah, seolah-olah nggak ada yang bantu. Kenapa Tuhan begini kepada saya gitu. Tapi ketika happy mah lupa dengan Tuhannya. Lupa dengan keluarganya. Dan itu semuanya ada di program Anda. Baik, teman-teman. So, Neuro-linguistic programming merupakan proses perubahan dengan cara melakukan intervensi terhadap apa? Program yang ada di dalam kita. Kalau Anda negatif, mau negatif terus sampai Anda mati? Enggak kan? Maka NLP itu ngapain? Mengintervensi itu. Intervensinya dengan apa? Medianya apa? Bahasa. Kalau Anda masih emosian, Anda bisa mengprogram Anda. Cindy tadi, saya lebih tenang, lebih sabar. Saya semakin mengontrol diri sendiri. Kata-kata itu saja kalau diucapkan sekali mungkin nggak ada maknanya. Tapi ketika diucapkan berkali-kali, maka dia melakukan apa? Intervensi. Apalagi dilakukannya di momen-momen tertentu, di waktu-waktu tertentu. Dan NLP mengajarkan itu. Baik, teman-teman. Ini kita boleh tutup mata dulu sebentar. Silakan tutup mata sebentar. Ucapkan dan dengarkan di kedua telinga Anda. Anda adalah orang yang paling beruntung yang saya kenal. Dengarkan sekali lagi. Anda, semua yang ada di sini adalah orang yang paling beruntung yang saya kenal. Dengarkan sekali lagi. Anda semua yang ada di sini, Anda adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Baik, silakan buka mata. Saya ke Pak Ri dulu. Pak Ri, ketika mengucapkan dan mendengar kata-kata itu, apa yang dirasakan? Saya adalah orang yang memiliki segalanya. Terus saya termasuk orang yang dibanggakan oleh keluarga, dan saya termasuk orang yang sukses. Oke. Ada sensasi nggak di tubuh? Ada. Ketika mendengar itu, apa yang dirasakan oleh tubuh? Saya kayak ada energi baru masuk, dan energi itu sangat positif gitu ya, sehingga saya karena saya udah beruntung dengan apa yang saya miliki, jadi energi itu yang memacu saya untuk lebih sukses lagi. Oke, siap. Makasih Pak. Boleh tutup mata sekali lagi. Sekarang bayangkan orang tua yang Anda cintai, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, mohon maaf, ada di hadapan Anda dan mereka mengucapkan, "Anakku, Bapak Ibu bangga dengan kamu. Nah, Bapak Ibu bangga dengan kamu. Bapak yakin kamu akan lebih bahagia lagi ke depan. Ibu yakin kamu bisa lebih bahagia lagi ke depan. Lakukan saja yang terbaik yang kamu bisa, nak." Oke, silakan buka mata. Bu Yayu boleh berbagi. Yang dirasakan apa, Bu? Ada yang dirasakan nggak? Alhamdulillah
apa ya, saya semakin eh, beruntung memiliki orang tua yang sangat pengertian, yang sangat apa ya, ya sangat pengertian, sangat luar biasa menjaga sampai saya setua ini. Oke, siap. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong buat dia. Teman-teman, ada yang merasakan bahagia, sedih nggak? Ya, sedih nggak apa-apa. Ya, ada yang merasakan bahagia atau sedih nggak? Yang bahagia dulu deh, yang bahagia jangan yang sedih. Bahagia. Ke Selanang nih, apa yang dirasakan nih? Alhamdulillah ada energi eh, positif yang saya rasain, ya ada kebahagiaan tersendiri lah, apalagi bahasanya adalah ketika orang tua yang sendiri yang ngomong. Oke, siap. Ya, boleh dong tepuk tangan buat sudah. Kita satu lagi sambil buka mata aja. Oke, gunakan imajinasinya. Tahu lemon ya, di Bandung banyak yang jualan lemon yang kuning gitu ya. Bayangkan lemonnya dipotong dan Anda, oh lagi puasa lagi lupa. Jadi izin, saya singgah ya. Maaf ya teman-teman. Ini tahu lemon kuning apa lemon yang kuning dalamnya seperti apa buli-bulinya dan Anda asalkan menjilati lemon itu rasanya seperti apa sih di lidah dan di tenggorokan Anda? Dah ya, kita pindah nggak terlalu lama ya. Masa Allah. Nih, eh ini jadi hanya sebuah kalimat sederhana, ternyata pasti memicu respon dalam pikiran perasaan tubuh tanpa bisa dilawan. Betul ya, Cindy? Emang aku mau sedih gitu? Nggak gitu kan, nggak niatin gitu. Karena muncul begitu aja. Apalagi ketika ada emosi-emosi yang terkait dengan orang-orang yang kita sayangi, kita cintai. Oke, baik teman-teman. Nah, kita lanjut secara harfiah. NLP ini diterjemahkan pelakuan pemrograman neo menggunakan keahlian berbahasa linguistik tadi. Program inilah, ini programnya. Program inilah yang di dalam berbagai bentuk disebut behavior, capability, value, atau perilaku, kemampuan, dan keyakinan maupun nilai-nilai. Sering juga disebut dengan apa? Mindset. Maka teman-teman yang sudah belajar NLP ada yang nyebutnya trainer mindset motivator. Ada yang nyebutnya mindset navigator. Kenapa? Karena NLP ngapain? Ya, sebagiannya adalah ngurusin mindset kita. Dan ini, untungnya, sebuah program tentu dapat diinstal, dapat di-uninstall, artinya dia bisa masuk, tapi bisa kita buang juga. Maka dengan kata lain, perilaku, kemampuan, keyakinan, dan nilai-nilai dapat kita edit-edit lah, dapat kita ubah sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan kita. Masalahnya Anda mau nggak mengubah yang negatif jadi positif? Jadi balik lagi. Sekali lagi, mindset tadi, perilaku, keyakinan, nilai-nilai, sikap kita bisa kita ubah dengan salah satunya dengan NLP ini. NLP mengajarkan kita untuk menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Tuhan sudah ngasih pikiran ke kita, siapa yang harus mengelola? Kita. Maka mulai hari ini jadi awal baru. Kita sudah dikasih pikiran beda kita dengan makhluk lain. Maka mulai hari ini jadilah Tuhan atas diri kita sendiri. Tuhan atas pikiran kita sehingga kita mengontrol pikiran dan pikirannya menjadi lebih positif. Baik, teman-teman. Itu tadi baru definisi ini udah mau 1 jam ya, Pin? Cukupin. Mati dulu aja. Baik, teman-teman. Sebelum lanjut nih ke sejarah sedikit, kita bahas dulu nih apa yang didapat teman-teman baru dari definisi saja.